Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya berpesan khususnya untuk diri saya sendiri dan pemirsa yang berbahagia agar meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu berusaha sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan selalu berusaha sungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah. Hanya takwalah yang mampu menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Takwa merupakan sebaik-baik bekal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya wallahu alam bi muradih. Carilah kamu bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Salah satu upaya meningkatkan takwa adalah kita memelihara nilai-nilai Ramadan yang baru saja kita laksanakan berupa ibadah puasa bulan Ramadan sebulan penuh. Ketika pada malam terakhir kita semua merasa gembira menyambut hadirnya Idul Fitri, kita senang dengan serba baru, persiapan baru, pakaian baru, semangat baru, rumah baru, duit pun baru. Tetapi ingat, ada makhluk-makhluk Allah justru di saat itu merasa susah, malah menangis. Ini kontradiksi dengan manusia. Manusia kalau akhir Ramadan sudah senang berbahagia. Tetapi pada akhir Ramadan, malaikat, langit, bumi menangis. Menangis. Mengapa? Musibatan li ummati Muhammadin. Ada musibah yang akan menimpa umat Muhammad, yaitu dhahabu Ramadan. Berpisahnya Ramadan. Perginya Ramadan. Berlalunya Ramadan. Mengapa musibah? Karena di bulan Ramadan seluruh doa diijabah, semua sedekah dilipat gandakan pahalanya, dan semua kesalahan diampunkan dosanya. Ini bulan yang luar biasa. Maka menangislah malaikat, menangislah langit, menangislah bumi. Sementara kita merasa gembira telah menyongsong hari kemenangan. Nah, ini harus menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Karena apa? Kita tidak tahu apakah
bulan puasa tahun depan kita masih mendapat kesempatan melakukan ibadah puasa atau tidak, disinilah tentu harapan kita memohon pada Allah agar kita bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk melakukan ibadah puasa, sehingga Allah memperpanjang usia kita. Dan tentu kita berharap panjangnya usia kita ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk ibadah. Karena apa artinya? Usia panjang, umur panjang, tapi kalau tidak bermanfaat. Sehingga doa yang tepat bagi kita adalah, ya Allah, apabila usiaku ini bermanfaat bagi diriku, bagi umat, panjangkan usiaku ya Allah. Dan apabila usiaku ini tidak bermanfaat bagi diri sendiri, bagi umat, ya Allah, pungkasilah, akhirilah ya Allah Gusti dengan husnul khatimah. Allah matim bi husnul khatimah. Oleh karena itu marilah pada bulan pasca Ramadan memasuki bulan Syawal ke depan 11 bulan ini kita harus terus membawa nilai-nilai Ramadan. Ibadah puasa Ramadan ibadah yang luar biasa. Bila kita komparasikan dengan sholat, ketika sholat diketahui orang banyak yang tahu. Saat kita ke mushola, ke masjid, orang tahu itu sholat. Ketika orang berzakat, banyak yang tahu. Si A, si B membagi zakat, tahu. Ini diketahui orang banyak, apalagi ibadah haji. Banyak diketahui orang. Bahkan sebelum berangkat pun banyak yang tahu. Tetapi ibadah puasa tidak ada yang tahu selain Allah dan orang yang berpuasa itu. Ini sungguh luar biasa. Karena kita tidak bisa memastikan bahwa orang yang berlagak lemes atau sering-sering meludah atau itu bahasa Jawanya, apakah itu pasti puasa? Belum tentu. Inilah kehebatannya puasa. Siapa tahu orang yang berakting lemes, berakting lelah, kemudian sesekali dia meludah, itu termasuk orang yang berpuasa? Belum tentu. Karena apa? Puasa yang tahu hanya orang yang berpuasa dengan Allah Ta'ala. Bahkan keluarga pun tidak tahu. Bisa juga kita sama-sama makan sahur, tetapi di luar kita makan bebas. Ini bisa terjadi. Oleh karena itu kemudian puasa ini mendapat nilai tambah lah. Kita lihat kegiatan puasa. Orang berlomba-lomba bersedekah. Bila kita bandingkan dengan bulan-bulan beda. Bahkan sekarang marak dengan gerakan takjil misalnya. Yang dulu tidak pernah kita temui. Sekarang kita bersyukur karena apa? Negara kita ini, khususnya warga kota Pekalongan ini adalah di samping status ekonomi, kehidupan ekonomi sudah meningkat, tapi juga sudah kesadaran beragamanya meningkat. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang harus kita lakukan ke depan? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, sungguh kita bersyukur sekarang ini kehidupan ekonomi meningkat dan kesadaran beragama juga meningkat. Di sore hari jelang buka puasa, bertebaranlah orang-orang untuk
memberikan sedekah berupa takjil. Sebetulnya takjil sendiri ini mempunyai makna spesifik, yaitu bahwa salah satu sunnah-sunnah puasa adalah takjilul futur, mempercepat berbuka puasa. Nah, kemudian orang menggunakan istilah itu ketika bagi-bagi makanan minuman untuk buka puasa dengan takjil. Ini dalam rangka apa? Ya kita bersedekah karena ada anjuran semua sedekah akan diterima Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW kalau puasa sedekahnya meningkat luar biasa. Ibaratnya tiupan angin saking semangatnya bersedekah. Dan ini kita merasakan umat Islam di kota ini sudah bergerak melaksanakan perintah-perintah itu. Kemudian tadarus Al-Quran luar biasa. Masing-masing orang punya target. Selama puasa saya harus menghatamkan misalnya 3 juz, 5 juz, bahkan ya sampai hataman 30 juz, dan dia punya program saya harus hatam 10 kali hataman misalnya. Ada yang bersifat personal maupun komunal di musola masjid, yang satu baca Al-Quran, yang satu menyimak sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah dan malaikat Jibril, saling bersama-sama untuk bertadarus. Kita lihat. Dan satu hal lagi yang kita sangat bersyukur karena apa? Sekarang orang membaca Quran sudah dilas dengan keikhlasan luar biasa. Dulu di kampung-kampung, di desa-desa, bahwa tadarus identik dengan pengeras suara. Seakan-akan kalau tidak pakai pengeras suara tidak tadarus. Dan fatalnya ada sebagian orang yang membaca Al-Qur'annya tidak tartil, tidak fasih pun menggunakan pengeras suara. Coba kita bayangkan ya, bagaimana tajwidnya, bagaimana cara membacanya. Sekarang sudah luar biasa, alhamdulillah. Artinya apa? Bahwa orang puasa ini kan perlu mengatur waktu. Mengatur waktu. Dulu di atas jam 10 masih banyak pengeras suara yang di atas masjid. Sekarang alhamdulillah orang sudah menyadari ketika memasuki jam 10 atau 9 tidak lagi menggunakan pengeras suara. Ini luar biasa, ini kesadaran beragama yang luar biasa. Tong-tong prek misalnya kita lihat sekarang masih ada sih, tapi tidak seramai dulu, bahkan tidak sebebas dulu. Masa sih tong-tong prek kok mulai jam 11, jam 12 ketika orang akan tidur, ya kan? Dan sekarang sudah mulai, karena apa? Sesungguhnya ini nanti akan hilang sendiri dengan kemajuan teknologi. Sekarang dulu itu tujuannya untuk membangunkan orang sahur. Nah, sekarang sudah banyak alatnya ya. Kita punya HP, kita putar alarm, pakai nada, sudah mudah. Dulu makanya weker ya, weker itu kalau kemudian diputar jam 3 misalnya, wekernya berbunyi, tangannya meraba-raba, tidak kemudian dibiarkan, dimatikan ya, dimatikan wekernya itu. Karena itu kita harus bersyukur sekarang sudah mudah semuanya. Ada peningkatan cara beribadah kita. Kita lihat juga mercon ya, mercon ini sudah ada kesadaran. Karena memang banyak madharatnya daripada maslahatnya. Dulu tahun 70-an, 80-an Pekalongan penuh dengan mercon, produsen mercon. Tapi sekarang alhamdulillah orang sudah sadar bahwa itu sangat membahayakan. Apalagi sekarang obat mercon tidak hanya digunakan untuk apa itu senang-senang, sudah bisa untuk ngebom ya, untuk atau mencelakai orang lain. Sehingga nah kita ini sekarang sudah tidak bising dengan mercon, apalagi yang punya penyakit jantung kan ya kaget kan ya kena mercon ya. Nah,
kemudian juga balon udara misalnya, kita sudah mulai sadar. Karena sekarang lalu lintas di udara itu banyak maskapai penerbangan. Dan ini kalau kemudian mengganggu masuk baling-baling kapal terbang, wah ruwet nanti ini. Sekarang maka pemerintah harus ketat, keras, dan alhamdulillah rakyat, umat memahami itu. Kita ingin agar nilai-nilai fitri ini tidak ternodai hanya karena berbagai hal yang tidak penting itu. Ini perlu kita syukuri, khususnya warga Kota Pekalongan. Karena inti dari Idul Fitri, inti puasa ini, ya ibadah itu. Sedang masalah lain-lain, hiburan macam-macam, itu tidak penting. Dan saya yakin, sejalan dengan jalannya waktu, perubahan waktu akan berubah juga. Orang dengan bertadarus, tidak lagi kita ada sifat riak, pamer, harus pakai pengeras suara. Nah, karena itu sebetulnya kita perlu waktulah. Kadang-kadang orang salah paham. Ada pemerintah mengatur penggunaan pengeras suara dianggap anti adzan misalnya. Ini kan salah paham dan pahamnya salah. Tidak mungkin lah, masa adzan tidak boleh, boleh lah. Tapi kan kita sesuaikan. Tidak perlu kita gembar-gembar, apalagi kita itu negara yang plural. Ketika umat Islam misalnya yang berpaham, misalnya nih ya, NU, sementara di depannya banyak musola Muhammadiyah, Irsyad, Refaiyah, LDI, ya tidak perlulah pakai pengeras suara, ya, tidak perlu. Mengapa demikian? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, kita bersyukur kesadaran beragama meningkat. Tidak hanya kesadaran beragama secara terbatas, maksudnya itu kalau kita kan tahu di kota ini Islam sendiri ada yang mengikuti Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Al-Irsyad, LDI, Refaiyah. Ini kita harus betul-betul mencermati. Semua punya hak, semua punya kebebasan. Tapi kebebasan kita terbatas tentunya oleh orang lain. Silakan kita merdeka bebas, tapi ingat, kebebasan kita terbatas oleh orang lain. Sehingga alangkah baiknya kalau kemudian Majelis Taklim NU misalnya, ketika di seputarnya banyak juga majelis taklim yang tidak sejalan atau tidak sama, ya kan, misalnya di perumahan lah ya, ada ini, ya silakan saja ngaji, membahas untuk umatnya, tidak usah menggunakan pengeras suara di atas, ya kan, di bawah saja. Karena apa? Kita memberikan pelajaran pengajian pada umat kita misalnya. Ini orang NU ya kepada umat NU sendiri. Muhammadiyah pada umat Muhammad sendiri. Sebab kalau kita kemudian pengguna pengeras suara yang terdengar di mana-mana, kalau perlu masjidnya itu pengeras suaranya itu 8 penjuru. Apa ada Pak? Ada. Kurang marah itu. 8 penjuru diberi toa semua. Toa itu udah mana toa, bayangkan. Sebetulnya kan yang penting bukan pengeras suara, adzannya, lafadz adzannya. Dan sekarang udah tahu, oh kalau jam sekian ini zuhur masuk. Artinya apa? Misalnya kita tidak adzan lewat pengeras yang keras pun orang udah tahu. Kalau orangnya ada gendu ya. Tapi kalau orangnya itu males, dia ke masjid nunggu qomat, ya kan? Dia adzan harusnya berangkat nunggu qomat. Makanya tidak begitu. Kalau kita mau jamaah, kita siap-siap. Oh ini nanti zuhur itu jam 11 lewat 45 misalnya. Kita siap-siap. Sudah berangkat ke masjid, ke musola. Tidak perlu diundang. Kemudian adzan di sana sebagai rangkaian
ya sebagai rangkaian disunahkan untuk azan dan iqamah di sana. Ini luar biasa. Demikian pula yang kelompok lain beda kan mestinya. Sebab kalau tidak kita menahan diri, repot. Nah sekarang kita sudah bergembira. Misalnya ini ya, saya lihat penentuan awal Ramadan. Kalau dulu nuwun sewu ya, dulu karena Muhammadiyah pakai hisab sudah menentukan langsung pasang spanduk di pertigaan jalan, di perempatan jalan, di peroliman. Sekarang tidak ada. Ini jiwa saudara kita Muhammadiyah sudah mulai luar biasa. Karena kita perlu toleransi, perlu persatuan. Jadi perbedaan tidak lagi dilihat dari spanduk atau pamflet-pamflet, tapi sudah hal yang biasa. Kembali karena Allah SWT ini luar biasa, luar biasa. Ya, karena itu apalagi nuwun sewu ya, kalau kita Muslim, kebetulan komunitas kita itu ada non Muslim, terutama di perumahan-perumahan nih. Ini kita harus bisa menjaga, ya menjaga harmonisasi kehidupan bersama. Karena berbeda konsep ya. Ya kita mau ngomong apapun dalam konteks tidak usah dengan orang lain, sebatas di musola itulah. Ya kan? Lah kalau orang kemudian ada yang ngomong, oh ini kalau saya ke musola tidak lego di speaker saja, itu orang males ya. Karena apa? Ngaji itu jalannya saja diganjar, dalam berjalan melangkahkan kaki. Jangan di rumah tok. Kalau kan perlu kita pakai, sekarang ada HP ya, bisa pakai itu lewat HP bisa juga kan, kalau tidak mau ke masjid, ke musola, tapi mau pengajian. Nah, padahal kalau kita datang di musola, di masjid itu ada nilai plusnya itu, silaturahim dengan teman-teman. Nah ini kita umat Islam, umat yang terbesar, Islam rahmatil alamin, mari kita jaga. Tidak perlulah mau marhabanan, mau nariahan, mau tidak perlu kita kemudian apa itu, maaf ya, pengarah suara yang kemudian suara luar biasa. Ini harus kita sadari karena apa? Itu mungkin baik, tapi mengganggu orang lain tidak baik. Tidak boleh. Jangan sampai mengganggu lingkungan. Nah sekarang ini memang perlu waktu, perlu pembelajaran pada umat dan terutama para tokoh-tokohnya harus bisa membawa umatnya masing-masing menuju kondusivitas dan kemudian ibadah itu bukan perkara pada orang tapi pada seseorang, pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa kita harus memelihara nilai Ramadan? Nabi mengatakan lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau ayyakuna sanatu kulluha Ramadan. Jadi kalau umatku tahu, kata Nabi, apa yang terkandung di bulan Ramadan, pastilah pingin seluruh bulan-bulan setahun ini menjadi Ramadan semua. Ya. Sayangnya tidak banyak yang tahu. Maka ketika Nabi mengatakan kalau umat itu tahu, kita harus penasaran. Harus ingin tahu apa sih yang ada di bulan Ramadan sehingga umat ini ingin tahu. Sebelumnya kita sudah tahu. Dan harusnya kita ingin semua setahun ini Ramadan semua. Kan tidak mungkin. Oleh karena itu bagaimana bulan-bulan selain Ramadan ini tetap bulan ya biasa, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tetap dia bulan, tapi dibalut nilai Ramadan. Mengapa harus kita balut dengan nilai Ramadan? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi lau ta'lamu ma fi Ramadan. Kalau umat tahu apa yang dalam Ramadan. Di antaranya adalah kita tahu bahwa syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan turunnya Al-Quran. Di situ ada satu malam
yang khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita komparasikan adalah 83 tahun lebih 4 bulan. Artinya, kalau kita menangi Lailatul Qadar, malam kemuliaan, kita sama saja, sama halnya mendapat pahala ibadah 83 tahun 4 bulan. Padahal kita tidak tahu apakah usia kita sampai 80 tahun, tidak tahu. Ini luar biasa. Dan itu para ulama sepakat akan turun di tanggal-tanggal ganjil pada akhir bulan Ramadan, al-ashrul awakhir, 10 hari akhir bulan Ramadan. Yang kedua, mengapa luar biasa? Karena selama Ramadan pintu surga dibuka. Artinya apa? Kita agar berusaha, beribadah, beramal untuk bisa masuk pintu surga. Disediakan berbagai amalan, berbagai aktivitas untuk masuk ke pintu surga. Kemudian yang ketiga adalah semua doa-doa, ad-da'awat mustajabah. Semua doa diijabah, lebih-lebih doa ketika berbuka puasa. Ketika sahur itu diijabah. Maka jangan lepaskan selama Ramadan kita berdoa. Dan kita kalau di kampung-kampung biasanya dikenal dengan doa kamilin ya. Berdoa bersama-sama, dan itu sudah komplit sekali. Apa ndak boleh Pak doa pakai bahasa Jawa? Boleh. Indonesia boleh, Inggris pun boleh. Tapi kalau pemahaman kita bahwa doa-doa yang dibaca para kiai itu bukan doa baru ditulis. Itu sudah berusia ratusan tahun doa itu. Dan ada yang mutawatir dari Rasulullah. Nah, artinya apa? Kalau kita ibaratkan itu alatnya, itu sudah biasa digunakan. Sudah digunakan. Maksur ya, doa yang maksur itu. Maka orang doanya ya, kok seperti itu sama ya? Oh sama. Antara kelurahan Buaran Kradenan kok sama ya dengan apa daerah lain di Keramat, Sari, apa teman di Nontaan Sari kok sama? Iya, karena itu doa itu sudah dilakukan oleh para ulama bertahun-tahun, ratusan tahun bahkan. Ya. Artinya apa? Ya kita mencari doa yang maksur, di samping kita mengetahui isinya apa. Itu perlu. Kalau udah tahu, tidak apa-apa. Ngamini, tidak apa-apa. Ada orang kadang-kadang tidak mau ngamini doa orang lain. Imamnya doa, tidak mau ngamini. Diamini aja. Ya, malah enak itu ya. Kemudian, kita punya keistimewaan. Selama puasa itu, mulut kita tidak enak. Baunya itu busuk. Tapi ingat, bau mulut kita itu besok akan lebih wangi dari minyak kasturi. Semua dosa dilebur itu. Dilebur dosa itu. Bahkan setan tidak punya kesempatan untuk menggoda. Karena di bulan puasa itu, setan semua diikat. Bahkan pintu neraka pun ditutup. Tidak ada orderan untuk masuk neraka, tidak ada. Nah ini luar biasa. Ya. Sehingga kita rasakan ibadah puasa ini, rasa ihsan kita meningkat. Benar-benar merasa diawasi Allah. Tidak berani sampai mau ngerasani. Gelendeng itu tidak bisa, tidak berani. Karena takut. Kalau saya ngerasani, saya ngomong tidak baik, saya tidak bisa menjaga mata. Ini rugi. Puasanya sah. Tapi tidak dapat apa-apa. Itu kita hindarkan. Luar biasa itu di bulan puasa itu. Kita tidak berani ya, tidak berani sekali.
Nah, oleh karena itu mari di pasca Ramadan ini nilai-nilai Ramadan kita bawa lagi. Yang pertama yaitu kita menjaga sholat 5 waktu. Kalau kita di bulan puasa rajin berjamaah, ayo kita teruskan untuk berjamaah sholat 5 waktu. Ya, isya, subuh, luhur, asar, maghrib, Islam. Ya sih, memang kadang-kadang kita melihat di kota ini ramainya kalau maghrib, ya maghrib. Banyak yang pada jamaah maghrib, ya. Duhur sama asar, kadang-kadang sedikit, katanya masih kerja, ya kan. Isya lumayan, nah subuh, karena sedikit lagi. Kita gerakan. Ya kalau kita tidak bisa berjamaah di musola masjid, ya di rumah lah dengan keluarga. Ya. Yang kedua, kita lakukan puasa sunnah. Tidak ada Ramadan, kita bisa puasa Senin Kamis, puasa Bid 13, 14, 15, puasa di Arafah, puasa Tarwiyah, ya, kemudian puasa-puasa lain, atau kalau perlu kita puasa Daud, ya, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, itu kita lestarikan. Ya. Kemudian yang biasa sholat duha, tahajud, ya, kemudian baca Quran, cari ilmu, ya, memperbanyak sedekah, saling membantu sesama umat. Nah, mudah-mudahan dengan bulan baru, semangat baru kita beribadah dengan semangat baru, kita lestarikan ke 11 bulan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala dzatil mukammalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli alaihi dal bahai wal jalali qurrata wa asila. Allahumma kama khasastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratikal mustaqim. Ahlih bihi minna jami'a ma fasada wa tahhir bihi minna ma dhabatan. Allahumma asrah bil Qur'anil azim sudurana wa yasir bihi umurana wa adim bihi usurana wa ahsin bi akhlaqana wa wasi' bi arzaqana wa nur bihi kuburana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.